Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi para pemirsa yang menonton video ini. Di sini saya Muhammad Imran Setiawan, mahasiswa Fakultas Psikologi UHAMKA dengan nomor NB108011559. Saya akan presentasikan penelitian saya dalam konferensi nasional dengan judul Hubungan Self-Confidence dengan Problem Solving Skills dalam Pembelajaran Engineering Design Process atau EDP berbasis tim siswa SMP kelas 8. Daftar isi dari PowerPoint saya yang pertama metode latar belakang, kedua rumusan masalah, tiga tujuan penelitian, empat penelitian, lima metode penelitian, enam teori, tujuh instrumen penelitian, delapan uji validitas dan reliabilitas, sembilan hasil penelitian, sepuluh kesimpulan. Yang pertama adalah latar belakang. Pendidikan adalah kunci untuk membangun suatu bangsa dan mengembangkan potensi siswa. Di era sekarang, pendidikan harus terus beradaptasi dengan kebutuhan zaman yang menuntut keterampilan dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan berpikir kritis. Salah satu metode yang berkembang adalah pembelajaran STEM yang menggabungkan sains, teknologi, teknik, dan matematika dengan masalah dunia nyata. Salah satu cara penerapannya adalah melalui Engineering Design Process atau EDP yang mengajak siswa untuk merancang, membangun, dan menguji solusi suatu masalah. Melalui pembelajaran EDP, siswa dilibatkan secara aktif dan dilatih untuk mengembangkan keterampilan pemecahan masalah atau problem solving skills. Keterampilan ini mencakup kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif dalam menyusun serta mengevaluasi solusi. Namun, penguasaan keterampilan pemecahan masalah atau problem solving skills tidak hanya dipengaruhi oleh aspek kognitif yang telah disebutkan di atas, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh faktor afektif seperti kepercayaan diri atau self-confidence. Kepercayaan diri, self-confidence adalah sikap yakin terhadap kemampuan diri dalam menghadapi tantangan. Dalam pembelajaran di berbasis sistem, siswa yang memiliki kepercayaan diri cenderung lebih aktif dalam mengeksplorasi, bereksperimen, dan mengevaluasi solusi. Tiga proses ini merupakan inti dari pembelajaran IDP. Berikutnya rumusan masalah. Berbagai penelitian sebelumnya, Mustika 2004 dan Fianti 2021, telah membahas pentingnya kedua aspek tersebut, tetapi masih sangat terbatas penelitian secara khusus meneliti hubungan self-confidence dengan problem solving skills dan pembelajaran IDP berbasis tim, khususnya di jenjang SMP. Penelitian ini penting dilakukan dan diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan model pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada aspek kognitif saja, tetapi juga mempertimbangkan aspek afektif yang dapat mendukung keberhasilan siswa di era pembelajaran saat ini. Meski self-confidence dan problem-solving skills itu penting dan telah diakui, masih terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan pada kedua aspek tersebut di kalangan siswa, khususnya siswa SMP. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa banyak siswa SMP masih kesulitan dalam mengembangkan problem-solving skills dan menghadapi kegagalan dalam proses pembelajaran. Selain itu, rendahnya self-confidence siswa juga menjadi hambatan dalam proses pembelajaran. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara self-confidence dengan problem-solving skills dalam pembelajaran engineering design proses IDP berbasis tim siswa SMP kelas 8. Berikutnya tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, yang pertama, apakah terdapat hubungan antara self-confidence dengan problem-solving skills dalam pembelajaran engineering design proses IDP berbasis tim siswa SMP kelas 8. Dua, tingkat problem solving skills siswa SMP kelas 8 yang mengikuti pembelajaran IDP berbasis tim. Dan yang ketiga, tingkat self-confidence siswa SMP kelas 8 yang mengikuti pembelajaran IDP berbasis tim. Berikutnya manfaat penelitian. Penelitian dapat memberikan kontribusi teoritis pada kajian pembelajaran IDP berbasis tim, sains, teknologi, engineering, dan mathematics, dengan menyoroti hubungan self-confidence dengan problem-solving skill siswa. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi untuk pengembangan model pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada aspek kognitif saja, tetapi juga mempertimbangkan aspek afektif yang dapat mendukung keberhasilan siswa di era pembelajaran saat ini. Berikutnya metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan korelasional untuk mengetahui hubungan antara self-confidence dengan problem-solving skills dalam pembelajaran IDP berbasis tim siswa SMP kelas 8. Berikutnya teori. Yang pertama adalah self-confidence. Self-confidence merupakan sikap atau keyakinan terhadap kemampuan diri sendiri sehingga dalam tindakannya tidak terlalu cemas, merasa bebas dalam melakukan hal-hal yang sesuai keinginan dan tanggung jawab atas perbuatannya, sopan dalam interaksi dengan orang lain, memiliki dorongan prestasi, serta dapat mengenal kelebihan dan kelemahan diri sendiri. Lauster 2002. Berikutnya problem solving skills, yaitu pemecahan masalah atau problem solving merupakan penilaian menyeluruh individu mengenai kemampuan khusus dalam pemecahan masalah yang terjadi dalam hidupnya. Hebner and Peterson 1982. Berikutnya instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian ini menggunakan self-confidence scale yang terdiri dari tiga aspek, yaitu kemampuan diri, interaksi sosial, serta konsep diri. Loster 2002, dan problem solving inventory yang terdiri dari tiga aspek, yaitu kepercayaan diri pemecahan masalah, gaya penghindaran, serta kontrol diri. Partner and Peterson 1982. Sebanyak 31 siswa SMP dipilih menjadi sampel penelitian melalui teknik purposive sampling. Berikutnya uji validitas dan reliabilitas.
Di sini ada tabel, yang pertama ada tabel self confidence, di mana itu ada 50 item, yang di bawahnya itu ada tabel reliability. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa 29 dari 50 item pada skala self-confidence dinyatakan valid karena memiliki nilai R lebih dari 0,355. Uji reliabilitas menunjukkan skala ini memiliki konsistensi yang baik dengan nilai Cronbach alpha sebesar 0,838. Di sampingnya, itu ada tabel problem solving skills. Nah, yang sampingnya lagi itu ada hasil uji reliabilitas skala problem solving skill inventory. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa 24 dari 32 item pada problem solving inventory dinyatakan valid karena memiliki nilai R lebih dari 0,355. Uji reliabilitas juga menunjukkan skala ini memiliki konsistensi yang baik dengan nilai Cronbach alpha sebesar 0,831. Berdasarkan hasil di atas, atau hasil tersebut, kedua instrumen ini dinyatakan layak untuk digunakan dalam penelitian. Berikutnya hasil penelitian. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa 29 dari 50 item pada skala self-confidence dan 24 dari 32 item pada problem solving inventory dinyatakan valid karena memiliki nilai R lebih dari 0,355. Uji reliabilitas juga menunjukkan kedua skala memiliki konsistensi yang baik dengan nilai Cronbach alpha sebesar 0,83. Berdasarkan hasil tersebut, kedua instrumen dinyatakan layak untuk digunakan dalam penelitian. Dan terakhir kesimpulan, di sini ada table correlation dari total X dan total Y. Berdasarkan hasil analisis korelasi person, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar R 0,732 dengan nilai signifikansi P kurang dari 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat dan signifikan antara self-confidence dengan problem solving skills dalam pembelajaran IDP bersistem pada siswa sampai kelas 8. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kepercayaan diri siswa, maka semakin tinggi pula kemampuan mereka dalam memecahkan masalah. Hasil sementara penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara self-confidence dengan problem solving skills dalam pembelajaran engineering desain proses IDP berbasis tim pada siswa SMP kelas 8. Semakin tinggi tingkat kepercayaan diri siswa, semakin baik pula kemampuan mereka dalam memecahkan masalah. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pengembangan aspek afektif, khususnya self-confidence, dalam mendukung efektivitas pembelajaran DDP berbasis tim. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.